Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Siang hari ini saya menyapa Bapak Ibu, bukan mau menggurui, tapi saya ingin sharing betapa pentingnya icebreaker ketika kita mengajar. Baik, saya izin share screen. Bapak Ibu, kalau zaman kita masih kecil, seringkali guru memulai dengan memanggil nama setiap anak-anak. Ini sudah nggak up to date. Apalagi seorang guru masuk ke kelas dengan terlambat 5 menit, 10 menit. Hal ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena 10 menit bisa kita gunakan untuk icebreaker. Kalau kita mengajar selalu korupsi waktu, 10 menit, 5 menit, kalau itu di total, wah itu dalam satu semester sudah berapa ribu menit gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita bisa memanfaatkan 5-10 menit untuk icebreaker, itu akan sangat menolong. Bukan lagi absen nama anak kelas. Bukan lagi kita masuk di dalam kelas untuk ngobrol, apa ini, ngalor ngidul kalau di Jawa Timur, tetapi sudah mengarah berfokus kepada pembelajaran. Eh, saya mungkin bisa mengatakan tujuan icebreaker itu untuk membangun suasana kelas. Nah, suasana kelas ini seringkali pasif. Oleh karena itu, kita harus membuat anak-anak itu aktif. Dan kelas kita harus dinantikan. Jadi kalau kita mengajarnya dengan menyenangkan, pasti anak-anak menunggu kehadiran kita. Sebaliknya, ketika kita mengajar hanya rutinitas, persiapan sangat minim. Wah, ini nggak bisa mencapai deep learning. Kenapa? Ya karena kita ngasal. Belum lagi nanti ada pembelajaran yang dibawa oleh Bu Eva tentang teknologi. Nah, ketika kita tidak prepare well, yang terjadi adalah pasif kelasnya. Nah, icebreaker ini tujuannya adalah memecah kelas atau mungkin kita mengajar sebelumnya pelajarannya adalah sangat berat. Setelah itu nah, bagaimana kita membuat kelas itu menjadi aktif? Inilah pentingnya icebreaker. Sehingga setidaknya anak-anak akan tertantang. Wah, setelah ini yang mengajar Bu Lydia. Ngapain ya di awal pembelajaran? Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kalau saya kalau seperti ini ya, perannya icebreaker itu harus nyambung sama materi. Bukan hanya kelas itu fokus sama kita, tapi lebih baik fokus sama materi. Jadi bukan icebreaker itu bukan semacam tepuk pramuka di depan atau semacam kita berikan, mungkin kalau saya di Malang maka Aremania, maka semua menjawab
mungkin dengan apa yel-yel Arema, bukan seperti itu. Tetapi icebreaker itu harus terhubung dengan materi. Nah, oleh karena itu, icebreaker itu perlu direncanakan. Apalagi sekarang pembelajarannya adalah deep learning. Nah, Bapak Ibu, mungkin eh, melalui pelatihan ini kita bisa ditolong, baik melalui platform, nanti Bapak Ibu bisa baca dengan detail. Saya hanya mungkin 30 menit ke depan. Saya akan menolong Bapak Ibu ketika nanti membaca platform, Bapak Ibu bisa mendapat gambaran yang utuh. Nah, salah satunya adalah membantu siswa untuk fokus dan secara emosional terhubung dengan guru, dengan materi yang ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat salah satunya ini. Mari Bapak Ibu, sebentar saya akan stop share dulu. Saya akan pastikan audionya oke. Ini kita lihat video singkat ini. Nah, Belum ada suaranya, Bu Lydia. ya, The way she teaches is totally different from everybody else. I have my two congruent circles, and now I'm going to attach them. She's not the type of person that just throws stuff on the board and says, do this, do that, and then do this page. Miss Tolliver, she doesn't teach you out the textbooks. I'm going to begin cutting. She makes the class want to learn math. I'm going to cut right through the center. What do you think is going to happen if I keep cutting around? You might make 4 circles. Maybe. And it's gonna break. Okay, maybe. I think it's gonna make one big circle. Maybe. Any more ideas? I'm going around. And I'm going around. Francis, Probably make a figure that has straight sides. you think so? Let's see. And what's in a name? That, what we call a circle, can be changed into a And you'll be surprised how, though they're in junior high school, heard it through the grapevine. Oh, yes. Heard it through the grapevine. Be my baby. Howdy, howdy. Let's just talk about estimates that you made for how many raisins do you think are in the mereka box? Willie, how belajar many raisins? I tentang really think that 50 peluang raisins on the box. di Any reason for matematika. thinking 50, Willie? This just popped into my head. Just popped into your head. What other reason? Okay. I put 90 because when I open a box of raisins, they all squished together. So what are you making your guesstimate on? On previous encounters with the raisins. Oh, good. Previous encounters. sometimes in life, we do a lot of things where we just estimate. How are you going to find out how many raisins are in the box? Eat them. If you eat them, how are you going to find out what's in the box? Count them. Okay, count them. I think it's important that they get an understanding that we don't always have to be very exact. We got on a dot. Who got it on the dot? 85. How many was in your box? 85. All right. Hey, we got hey, stand up, Nicole. Nicole is the man. Give him a hand. All right. So, Nicole. Bapak Ibu, kalau kita membuat icebreaker dan icebreaker itu
memberikan peluang untuk anak-anak fokus dan terhubung secara emosi dengan materi yang ada, maka itu akan menolong dalam kita mengajar. Mungkin kalau yang kita tadi lihat, seorang guru matematika membuat satu bentuk lingkaran, tapi ketika dipotong dengan gunting, jadinya kotak square. Dan kemudian ketika mau mengajarkan tentang rumus peluang, dia menggunakan mungkin gaya apa ini, kalau di Jawa Timur dikenal dengan kismis, maka menebak isi kismis di dalam kotak. Nah, icebreaker itu berhubungan dengan materi, bukan terpisah dengan materi. Nah, oleh karena itu, kalau kita merancangkan icebreaker, icebreaker bisa di awal, bisa di tengah. Tetapi kalau kita mau memunculkan itu di awal, maka seperti tadi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita memiliki aktivitas icebreaker, maka itu akan membangun koneksi. Jadi antara pembelajaran dengan peserta. Jadi mereka, kalau pelajaran kita dia bukan kaku, tapi bisa santai. Dan kemudian meningkatkan motivasi di sana. Fokusnya dapat, motivasinya dapat, dan kemudian siswa bisa rileks karena dia tertarik untuk mengikuti sesi atau pelajaran kita. Berikutnya, icebreaker bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif. Dia menebak jumlah kismis, tetapi mereka bisa nggak takut sama gurunya. Dan ketika dia tahu aplikasinya, maka dia bisa belajar ilmunya. Nah, seperti itu. Dan berikutnya, mengaktifkan otak yang ada. Mungkin mereka datang ke sekolah dengan sedih. Mungkin mereka datang ke sekolah putus pacar. Ini untuk anak yang SMA. Nah, ini nggak siap. Oleh karena itu, harus diaktifkan nih otaknya, daya ingatnya. Nah, itu melalui hal-hal yang ringan. Mari kita lihat, ada satu guru fisika yang menurut saya sangat menginspirasi. Beliau adalah Kang Guru. Mari kita lihat videonya. Kalau maju, airnya tumpah. Kalau mundur, airnya malah nggak tumpah. Kok bisa? Jadi, saya baru aja nemuin video menarik yang katanya kalau seandainya kita jalan maju sambil pegang gelas yang berisi air, maka airnya akan tumpah. Tapi kalau seandainya kita jalan mundur dengan kecepatan yang sama, airnya nggak tumpah. Ini ada kaitannya dengan konsep getaran, teman-teman. Yang mana kalau kita berjalan maju, itu frekuensinya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita jalan mundur dengan kecepatan yang sama. Jadi, anak-anak murid saya minta untuk jalan maju dan jalan mundur di saat yang bersamaan. Dan inilah hasilnya. Dan ternyata cukup benar sih, ketika kita jalan maju, itu airnya ya tumpah-tumpah. Tapi kalau kita jalan mundur, sekalipun tumpah, airnya nggak terlalu banyak gitu dibandingkan ketika kita jalan maju. Wow, kenapa? Ya karena kalau kita jalan mundur, teman-teman sadar nggak sih kalau kita jalan mundur itu kita kayak jinjit gitu, sehingga semacam ada suspensi yang meredam getaran berjalan kita. Nah, inilah yang membuat akhirnya ketika jalan kita mundur, airnya jadi nggak tumpah atau tumpahnya sedikit. Follow buat konten saya selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau di awal pembelajaran, icebreaker-nya adalah bertanding nih. Yang satu jalan maju, yang satu jalan mundur. Nah, mereka nggak tahu ini belajar apa. Tapi ketika kita berikan icebreaker 5-10 menit, mereka bertanding dan kemudian mereka mencari jawabannya. Kenapa yang jalan mundur ini lebih yang air yang tumpah sangat sedikit. Nah, ini adalah
salah satu pengantar yang bisa memecah kebekuan, kekakuan di dalam kelas. Dan mereka masuk tentang gelombang. Mereka masuk tentang fisikanya. Nah, jadi alangkah menyenangkan memiliki guru yang dia merancangkan icebreaker itu connect dengan mata pelajarannya. Maka ketika seperti itu, mereka akan mampu untuk belajar mandiri. Misal, kita kasih kesempatan, coba kalian cari, mengapa yang jalan mundur, mereka airnya lebih banyak yang tidak tumpah. Nah, mereka akan mencoba browsing, menggunakan AI, atau apapun. Sebenarnya, mereka sudah belajar duluan. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita wadahi. Bukan hanya sebatas instruksi-instruksi yang kita berikan. Itu akan sangat membosankan. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita memberikan icebreaker, maka ada starting point yang kita uh, munculkan dalam pembelajaran kita. Mengapa? Karena itu connect dengan realitanya anak-anak, connect dengan pengalamannya mereka, begitu. Nah, ketika seperti itu, maka anak-anak itu akan mengingat jauh lebih panjang dibandingkan kita tidak menghubungkan dengan pengalaman mereka. Berikutnya, kalau kita menggunakan icebreaker dalam deep learning, maka itu akan meningkatkan partisipasi aktif. Nah, itu yang akan menjadi fondasi kita. Fondasi dalam mengajar deep learning. Kalau kita menggunakan icebreaker dalam pembelajaran deep learning, yang kita mulai dari awal pembelajaran, maka itu akan membuat anak-anak itu dari awal selain mengingat pembelajaran, mereka akan belajar lebih. Nah, yang ketiga, mendorong kolaborasi, keterampilan sosial. Nah, seringkali guru di kelas hanya memusatkan pada kognitif. Dengan icebreaker, maka di sana memunculkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah keterampilan untuk bersosialisasi dengan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ini adalah keterampilan sosial. Dengan kita merencanakan icebreaker yang baik, yang prepare well, maka tanpa sadar kita melatih keterampilan sosial anak-anak. Dan yang terakhir, kalau kita menggunakan icebreaker sebagai starting point kita, maka membangkitkan rasa ingin tahu. Seperti tadi, iya ya, kok bisa ya jalan mundur, airnya nggak tumpah. Tapi kalau jalan maju, airnya banyak yang tumpah. Nah, ini membangkitkan rasa ingin tahu. Sehingga siswa kita menjadi antusias. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merencanakan icebreaker bisa dengan dua cara. Yang paling gampang, yang pertama, kita bisa kontak langsung. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknologi. Nah, besok teman saya, Bu Rima, akan mengajarkan tentang menggunakan teknologi sebagai icebreaker. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan membawa kepada icebreaker yang kontak langsung dengan siswa. Tetapi besok kita akan masuk ke aplikasi teknologi yang bisa membuat anak-anak terhubung
dengan materi melalui beberapa aplikasi, ya. Nah, ini adalah icebreaker yang pernah saya lakukan. Salah satunya adalah ketika saya mengajar biologi. Ada mata pelajaran tentang fungi. Fungi ini sangat susah untuk diingat. Belum nama latinnya, belum reproduksinya. Maka ketika anak-anak masuk ke kelas, saya bilang, kita akan belajar nyanyi. Jadi saya mengajak mereka menyanyi. Begitu. Mari kita lihat ini. Benar. Hari ini kita akan belajar tentang fungi. Fungi adalah jamur. Seringkali pelajaran ini sangat membosankan dan susah sekali untuk diingat. Oleh karena itu saya menggunakan metode dengan lagu. Fungi, Zygomicota hifa, tak bersekat habitat, saprofit parasit, fragmentasi Zygospora, Rhizopus oryzae, Ascomycota hifa, bersekat habitat, saprofit parasit, reproduksi kuncup tunas, Ascospora Saccharomyces, Cerevisiae, roti alkohol, Basidiomycota hifa, bersekat saprofit parasit, Conidia Basidiospora, Volvariella, Volvaceae, Deuteromycota tak sempurna. Nah, ini adalah salah satu saya menarik perhatian anak-anak bahwa ini nggak belajar gitu awalnya. Saya bilang, ayo saya akan mengajarkan sebuah lagu. Dan ketika saya mengajarkan ini dengan lagu yang saat itu booming gitu ya, dan kemudian saya menulis tulisan ini dan saya hapus di papan satu-satu. Nah, ketika mereka belum tahu hifa bersekat itu apa, kemudian Rhizopus oryzae itu apa, saya ajarkan dulu. Dan setelah itu baru saya menjelaskan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menarik perhatian anak-anak melalui icebreaker, maka salah satunya yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran lebih dahulu. Tujuannya apa? Setelah itu, pilih icebreaker yang relevan dengan materi. Berikutnya, gunakan model pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Harus ada keterkaitan. Kemudian, setelah kita masuk atau menyelesaikan icebreaker, kita menjelaskan, ini loh kaitannya dengan materi. Seperti tadi, contohnya, kalau peluang, menghitung dulu. Dan kemudian kita kasih tahu, kita akan belajar tentang peluang. Nah, begitu juga tentang yang fisika tadi. Setelah melakukan aktivitas, baru dijelaskan. Kita akan belajar tentang gelombang, misalnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan semuanya, maka kita perlu melakukan evaluasi yang reflektif. Kalau ada kekurangan, ya kita terima, kita perbaiki berikutnya. Kita tanya, pahamkah anak-anak? Nah, seperti itu. Ini gunanya icebreaker untuk pembelajaran deep learning. Nah, apa bentuknya icebreaker? Di platform nanti, ada
sekitar 5, tapi sebenarnya banyak. Kali ini saya hanya ingin menyebutkan 3. Yang pertama adalah lightning brainstorming. Maksudnya adalah pemanasan ide. Jadi segala sesuatu atau aktivitas yang berhubungan dengan membuat ide anak-anak berkembang. Kemudian supaya mereka siap untuk masuk di materi kita. Nah, ini bentuknya brainstorming. Dan berikutnya, yang kedua, puzzle. Puzzle ini untuk menyusun konsep yang kreatif. Nah, bagaimana bila Bapak Ibu yang mengajar bahasa? Bisakah menggunakan icebreaker? Bisa. Icebreaker bisa juga dengan critical thinking. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang menarik. Bisa. Dan kemudian yang terakhir adalah tebak gambar. Apakah ini bisa untuk menghubungkan dengan materi? Bisa. Misalnya ada titik-titik yang kita tayangkan. Kemudian kita bertanya, menurut kalian titik-titik itu dapat menjadi gambar apa? Dan kemudian ada hubungannya dengan materi. Kalau saya biologi, maka berhubungan dengan indera mata. Ada namanya titik yang membuat mata kita itu nggak bisa ngelihat. Ada namanya titik yang membuat mungkin di retina kita ini adalah bintik buta. Nah, kita masuknya ke sana. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin saya bisa bagikan pada siang ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau setelah ini, maka Tagami Foundation akan menjelaskan tentang platform. Jadi Bapak Ibu bisa membaca, bisa melihat ulang bila Bapak Ibu kurang memahami atau lupa. Gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Pak James. Ya, Bu Lydia, terima kasih untuk paparannya. Luar biasa Bapak Ibu, Ibu Dr. Lydia menyampaikan secara detail dan rinci bagi kita semua. Walaupun masih ada, tadi Ibu Dr. Lydia sudah menyampaikan ada beberapa materi tambahan untuk sesi besok. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk hari ini, Bu Lydia bicara pemahaman icebreaker secara umum dan pendekatan jika dalam pertemuan tatap muka dengan siswa. Besok kita akan bahas tentang icebreaker menggunakan teknologi. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand atau langsung open kamera. Mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Harusnya menarik ya Bapak Ibu, banyak pertanyaan. Terutama bukan hanya pertanyaan sih, kalau boleh Bapak Ibu juga menyampaikan pengalaman ya, icebreaker ya Bu Lydia ya. Di sekolah Bapak Ibu, ya gimana Bapak Ibu melakukan icebreaker ketika memulai sebuah pembelajaran di kelas atau di outdoor, dipersilahkan Bapak Ibu. Bu Kiki, di Papua gimana Bu Kiki? Ibu pengalaman Ibu melaksanakan icebreaker di kelas gimana? Bu Kiki kalau boleh sharing, Pak Burhanuddin, Pak Hasan, kemudian tadi ada Ibu siapa ya? Sempat masuk kemudian keluar lagi. Pak Ibu Kristina Bunga, silakan open kamera Bapak Ibu. Pak Burhanuddin, ada sharing atau pertanyaan Pak Burhanuddin? Pak Burhanuddin mengajar di mana Pak? Maaf saya tadi lupa nanya. Ya, terima kasih Pak. Saya kebetulan guru di sekolah dasar Bapak. Ya, mohon maaf sinyalnya agak terputus karena di tempat kami hujan deras. Oh, ya. Tidak apa-apa. Iya Pak, silakan Pak. Oke, apa baik, yang mau di-sharing? Silakan.
ya sekedar sering aja. Mungkin selama ini yang kebanyakan kami praktekkan di sekolah dasar kan umumnya eh, anak-anak ya. Jadi anak-anak kebanyakan ya saya buat itu menyanyi Oh, sambil gerakan-gerakan. Cuma iya, iya. yang jadi kendala selama ini yang ini tadi loh, harus membangun koneksi dengan materi. Nah, kadang kita juga mikir buat liriknya aja belum nemu-nemu kadang itu susahnya di situ untuk ngajar. Cuma kadang kala ya ada beberapa contoh di YouTube ya itu yang kita tiru kemudian sambil joget-joget mungkin seperti itu. Masih seputar dasar-dasar untuk icebreaker karena eh, untuk pembawaan anak itu kadang ya mudah-mudah gimana gitu ya. Gitu Iya, terima. iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Burhanuddin sharing ya. Artinya yang masih jadi pertanyaan Pak Burhanuddin itu bagaimana nyanyi-nyanyi tetapi dikaitkan dengan materi atau konten pembelajaran yang akan dibawakan hari itu gitu ya. Ya nyanyi-nyanyi sih oke, tapi belum nyambung sama materi gitu ya. Bu Lydia mau dijawab atau kasih masukan atau tunggu Pak Ahsan lah sudah raise hand atau satu-satu? Satu-satu dulu ya Pak, Satu-satu supaya silakan. nggak lupa ya. Siap, siap. Jadi kalau menurut saya, apalagi anak SD, mungkin uh, ada ada gurauan di uh, media sosial bahwa kalau di Indonesia itu cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu kan. Terus tapi kalau di Jepang, di China itu mereka sudah aktivitinya itu sudah sesuai dengan eh, apa ini pelajarannya. Nah, supaya kita tidak diperbincangkan seperti itu, maka nggak harus nyanyi, gitu Pak. Jadi coba kita mencari seperti nanti Bapak bisa lihat di YouTube-nya yang disediakan atau recordingnya yang disediakan oleh Tagami. Maka di sana ada contoh bagaimana activity itu bisa dengan bermain. Nah, bermainnya ini Pak yang perlu direncanakan hanya 5 sampai 10 menit. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya usahanya Bapak itu sudah luar biasa. Tetapi ketika nanti kita konekkan dengan pelajaran, maka anak-anak tidak bisa menebak icebreaker hari ini itu apa. Jangan sampai kita dikenal selalu menyanyi dan joget. Nah, itu terlalu mudah untuk ditebak gitu. Jadi kita bisa tahu-tahu masuk ke kelas, misalnya kalau saya dulu ketika saya mengajar biologi, saya ingin mengukur denyut nadinya anak-anak, kemudian masuk ke kelas, saya pura-pura marah, saya diam. Setelah itu saya kasih tahu, hitung denyut nadimu, gitu. Jadi mereka mencoba menghitung dalam 1 menit berapa. Setelah itu saya membawa bola. Dan kemudian bola itu saya bilang, ayo kita sekarang ke lapangan main. Wah, anak-anak senang sekali. Ketika mereka selesai main, siapa yang menang, siapa yang kalah, dan kemudian masuk lagi ke kelas. Hitung denyut nadimu. Nah, saya mulai masuk di materi. Mengapa terjadi perbedaan? Dipicu oleh apa? Nah, sehingga anak-anak berikutnya sebelum saya mengajar, mereka sudah menanti di depan pintu. Kenapa? Karena mereka menunggu icebreaker saya hari ini apa, gitu. Jadi setiap hari mereka menunggu icebreaker saya apa. Nah, oleh karena itu kita perlu beda-beda supaya uh, sinkron dengan materi. Jadi semangat Pak Burhanuddin untuk membuat anak-anak kepo dengan pelajaran kita. Itu Pak ya. Iya. Baik, saya kembalikan Pak James.
Iya, tambahan sedikit Bu Dokter Lydia. Pak Burhanuddin, kalau bicara lagu, ini bicara lagu. Kalau Bapak ingin nyambung, Bapak bikin sendiri lagunya, gitu. Pakai AI, Pak. Coba Bapak pakai Suno. Jadi Bapak bikin sebuah lagu, kan kata-katanya Bapak bisa masukkan apa kata-kata apa yang Bapak inginkan, durasinya berapa lama. Nah, Bapak kan nanti AI akan menciptakan lagunya sendiri bersama musiknya gitu. Dan Bapak bisa milih lagu ceria, lagu apa gitu. Bapak silakan pilih. Nah, Bapak pakai. Oke, jadi ada kesinambungan ya, koneksi antara icebreaker, tapi kata-kata lagunya itu materi yang akan berikut Bapak sampaikan. Ini tambahan aja kalau, tapi itu nanti makin dalam nanti kita pelajari di materi tentang AI, Pak. Nah, tapi di sedikit aja, clue gitu ya, sedikit tentang Suno. Bapak bisa 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 belajar pakai Suno. Pak Hasan, dipersilakan. Belum Belum terdengar. belum terdengar, Pak. Sudah di unmute tapi suara Bapak ya mungkin kayak tadi Pak mungkin deket mic-nya. Oh ya masih belum dengar juga Pak Hasan. Tes tes. Belum terdengar. Ini ada tapi kecil banget. Apa saja. Tes. Ini lebih bagus nih Pak Hasan. Bisa Pak? Oh sangat clear and loud. Oke. Terima kasih. Ini kaitannya sama speaker menarik. Tadi yang disampaikan Pak Burhan, saya kalau membayangkan siswa saya itu anak SD seperti itu kayaknya akan senang sekali ya. Dan permasalahannya ini berbeda. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Lydia, melihatnya bahwa anak akan menunggu kira-kira apa yang ini nanti diberikan oleh ibu guru kita ketika mau masuk di dalam pembelajaran. Sangat senang sekali kan seperti itu. Saya di SMK kebetulan mapel saya itu produktif electrical ya, electrical listrik. Jadi kalau mau icebreaker itu berarti kan saya harus menyiapkan listrik. Kalau ada anak yang nggak tenanan berarti distrum gitu kan. Ya enggak seperti itu. Artinya bahwa ketika kita ada di bengkel memang sudah terstruktur, ada macam-macam job yang harus dikerjakan sehingga ketika mau masuk ini antusiasme anak itu sudah luar biasa. Yes. Waktu pun juga ketika mereka istilahnya terkurangi sedikit, mereka juga akan protes. Pak, dandang segera masuk, ini waktunya, ini nanti enggak selesai dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Artinya ketika masuk ini harapannya mereka setelah berdoa dan segera masuk gitu. Sudah senang di situ. Bahkan ketika kita tawarkan kayak semacam ada job 1, 2 dan seterusnya, mereka kita suruh milih mana dulu yang mau dikerjakan. Ini udah luar biasa. Sehingga kami bingung kira-kira icebreaker yang cocok kalau di dunia teknologi seperti itu kita mainnya seperti apa. Sedangkan antusiasme anak ketika mau masuk itu udah luar biasa. Saya harus cepat dan segera mengerjakan dan selesai, laporan selesai, upload YouTube-nya selesai, tanggungan saya selesai. Dan reward kepada anak mereka kalau jobnya sudah terselesaikan, mereka bisa istirahatkan seperti itu. Nah, ini mohon masukannya Bu Lydia, kira-kira yang pas itu kalau di dunia seperti kita itu apa ya, icebreaker-nya yang menarik itu apa ya? Apa icebreaker kan harus di depan enggak? Di depan atau di tengah atau di belakang boleh. Nah itu kira-kira apa seperti itu. Terima kasih Bapak James. Ya Pak Hasan, terima kasih. Silakan Bu Lydia. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya juga mengajar SMA. Nah, tapi bukan listrik yang setrum menyetrum, gitu Pak ya. Nah, tetapi kalau icebreaker pada umumnya di depan, pada umumnya. Nah, kalau seperti Bapak begitu, maka bisa menggunakan kasus. Jadi misal hari ini Bapak ingin belajar tentang, saya nggak tahu tegangan kah, atau apa, Bapak pakai sebuah kasus. Seperti saya ketika saya mengajar reproduksi, kan nggak mungkin praktek dulu Pak,
kalau reproduksi. Gawat Pak ya. Nah, jadi saya menggunakan kasus begitu. Ini loh, ada kasus yang seperti ini. Nah, setelah icebreaker itu mereka membayangkan, oke, kita akan mencoba menyelesaikan hanya dengan alat-alat ini, misalnya. Silakan. Nah, jadi icebreaker itu seperti bukan hanya activity yang apa ini, yang bingar-bingar, tetapi harus connect dengan materi kita. Bisa critical thinking yang tadi saya bilang, pakai kasus atau pakai satu masalah yang harus dipecahkan. Nah, ketika masalah itu harus dipecahkan, kita sudah tulis di papan. Oke, nanti masuk ke lab, baca di papan, pecahkan kasus itu dalam waktu 50 menit. Nah, itu mereka akan selalu menunggu kasus apa yang akan diberikan, gitu Pak. Nah, itu adalah salah satu. Atau kalau Bapak ingin memastikan anak-anak tahu, sudah tahu, misalnya saya nggak tahu, misalnya solder itu yang mana, misalnya saya nggak tahu. Nah, itu besok itu ada aplikasi game yang bisa Bapak lakukan di luar bengkel, di luar lab. Kerjakan ini, misalnya semacam kayak kuis, tapi dengan aplikasi. Siapa yang dapat nilai sekian, boleh masuk. Nah, itu akan membuat mereka, waduh, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu, apa ini, alternatif yang kita bisa buat untuk anak-anak itu kepo dengan materi kita. Begitu, Oke, Pak berarti Hasan. apa yang saya lakukan keliru ya. Saya di depan itu declare. Jadi sebelum pembelajaran praktek itu sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian ada job di sana. Kemudian job ini mereka analisa di rumah. Berarti keliru ya. Artinya saya harus berikan pada saat pertemuan hari itu. Sehingga ada sebuah studi yang mereka looking for cari. Ataukah Ya, sebenarnya nggak salah juga, Pak. Bisa digonta-ganti. Tapi namanya anak zaman sekarang, biasanya mereka itu pinginnya dibuat kepo, gitu, Pak. Nah, itu anak zaman sekarang. Beda dengan zaman kita-kita, gitu ya. Lebih suka dikasih tahu guideline-nya apa, supaya besok bisa masuk dan cepat. Kan gitu, Pak. Tapi zaman sekarang, Pak, anak-anaknya literasinya rendah. Jadi ini yang perlu dibuat mereka kepo, gitu. Apa yang Bapak lakukan itu nggak apa-apa juga, Pak. Kan namanya harus variasi. Ada waktunya Bapak buat seperti itu. Ada waktunya Bapak buat ya supaya nggak ketebak aja sama anak-anak, gitu, Pak. Jadi anak zaman sekarang kalau nggak ada tantangannya malah gitu. Jadi seringkali anak-anak kalau curhat gitu ya, alah kalau bapak ini pasti ini, kalau ibu ini yang ngajar pasti ini, bisa ditebak. Nah kita dengan anak-anak yang sudah berganti Gen Z jadi generasi Alpha, maka kita pun juga harus berganti gitu Pak. Jadi diseling-seling Pak. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih, terima kasih. Ya memang menarik kalau guru SMK ya Bu Lydia ya. Iya. Karena setiap hari kan praktek gitu ya. Beda dengan SMA. Jadi guru SMK itu punya kelebihan. Iya, betul. Kelebihan harus lebih kreatif dibandingkan Itu yang sulit itu. Iya, itu makanya sulit. Jadi saya ada cerita ya, sharing aja Pak Aksan. Teman saya juga guru SMK. Katanya dia begini, kalau pagi setiap berangkat sekolah, anak-anak menemukan masalah apa terkait dengan bidang studi mereka. Misalnya kalau Bapak elektrik atau mungkin yang sepeda motor gitu, maka dia ketika ke sekolah dia harus menemukan satu masalah gitu.
entah bukan dibuat-buat ya. Kalau tidak ada masalah juga nggak apa-apa katanya. Tapi ada misalnya sepeda motor. Kalau motor berarti ada masalah dengan motor temennya atau lewat lewat di bengkel lalu dilihat orang lagi tambah apa motor sedang diperbaiki harus ditanya ini masalah motor ini apa gitu. Nah, kemudian nanti sampai di sekolah sebelum mulai lalu setiap anak harus menyampaikan masalah yang dia temukan, Pak. Di depan kelas. Saya akan bukan ini, tapi tidak harus semua sih. Jadi siapa lah itu juga bagus sih Pak. Jadi ice breaking berdasarkan permasalahan hari itu. Jadi apa saling berbagi melalui aksi nyata gitu Pak. Dan harus ada solusi Pak. Ini gini Pak Guru. Lalu saya sarankan ini ya oke. Nanti mereka saling berbagi. Itu sedikit tambahan aja Pak. Jadi ice breaking kan tidak selalu harus nyanyi atau selalu harus ini. Bisa juga masalah yang mereka dapatkan dari perjalanan dari rumah ke sekolah. Itu contoh dari teman saya Pak, guru SMK. Cerita kepada kami dalam sebuah forum. Ya bagus juga dan menarik. Dan selalu aktual kan Pak, karena kejadian pagi itu, bukan kemarin yang pagi itu. Terima kasih Pak Hasan, Bu Lydia, terima kasih. Bapak Ibu silahkan, yang lain. Ini ada dua nama, Bu Ria Utami dan Bu Ria Pratiwi. Kalau Bu Rima Utami itu narasumber besok. Jadi besok yang akan menyampaikan sesi kedua adalah Bu Rima Utami. Tetapi di ruangan kita ini ada peserta yang bernama Rima Pratiwi. Apakah ini saudara kembar atau saudara? Ibu Rima Pratiwi, bolehkah open kamera? Tadi belum sempat kenalan. Halo Ibu Rima. Rima Pratiwi maksudnya. Pak Sugeng Mardianto masih mengajar kah Pak? Nggak ada ya? Nggak ada lagi. Kayak Bu Lydia nggak ada lagi. Udah pintar tuh Bu Rima. Bu Rima, waduh bawa anak. Astaga, anaknya lucu banget. Iya, enggak apa-apa. Hihihi. Halo si kecil, namanya siapa? Sambil ngomong ya, Bu ya. Inggih. Tapi Ibu ngikuti nggih? Inggih, Pak, insya Allah. Belum Ya, pernah enggak coba. apa-apa. Oh, belum. Ibu dari mana? Udah. Ngajar di mana, Bu? Kelas Saya berapa? Jenjang apa? saya ngajar di SMA, Pak, kelas Oh, guru 10 dan SMA. 11. Inggih. Mapel apa, Bu? Saya mapelnya kimia, Pak. Wah, ini mirip-mirip nih Bu Lydia, biologi Bu Lydia. Iya, betul. Bu Pratiwi, kimia. Ada yang mau ditanyakan Bu Rima? Ibu dari kota mana Bu Rima kalau boleh tahu? Di Kediri, Bapak. Oh, Kediri. Ya, ini seluruh Jawa ada ini sampai. Ini ada dari Papua loh, Bu. Bu Rezeki Dorma itu Papua. Ada yang mau ditanyakan Bu atau sharing? Sementara belum ada, Bapak, karena belum pernah nyoba. Tadi dari materi yang disampaikan Bu Lydia, saya tertarik untuk yang menarik dengan mengaitkan pembelajaran pakai SBKIN dengan apa? Yang lagu tadi bernyanyi tapi dikaitkan dengan materi. Nah, itu PR itu. Saya punya yang biokimia. Jadi kebetulan siklus Krebs. Nah, itu saya juga menggunakan lagu gitu. Jadi menarik sekali, Bu. Iya. Saya cari ini kalau nanti ketemu saya izin share screen ya, Pak James. Boleh. Ternyata suara Bu Lydia bagus ya tadi waktu presentasi itu ya di kelas ya. Kalah artis ya. Ini luar biasa ya. Nanti di sharing Bu Lydia kapan-kapan. Ini ya, siap. Siap. Saya akan ini sharingkan tentang siklus Krebs. Nah, saya beberapa kali kolaborasi dengan apa ini kimia, karena kan kurikulum merdeka. Jadi saya menggunakan ini apa kolaborasi. Nah, ini saya coba share screen untuk yang siklus Krebs. Ini kalau di perguruan tinggi kedokteran ini siklus Krebs ini diperlukan ini.
Bentar, saya share screen. Proses glikolisis diteruskan dengan proses siklus Krebs. Asam pirufat ada di asam pirufat. Siklus Krebs juga diajarkan melalui lagu. Asetil koasitrat isositrat NADH ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat malat NADH oksaloasetat. Tuh kan suaranya bagus. Ya, itu. Caranya kalau menggunakan lagu harus lagu yang familiar, gitu. Sehingga anak-anak kita ngepas-ngepaskan nanti, begitu. Jadi itu adalah salah satunya kalau kimia kan mereka susah nih berapa. Jadi ada juga yang glikolisis. Glikolisis itu berapa C-nya seperti itu. Nah, itu ada waktunya saya menggunakan lagu supaya mereka cepat mengingat, gitu. Begitu Ibu Rima. Ya, semoga Bu Rima bisa copy paste. Oke, Bu Lydia. Terima kasih. Sami-sami. Bu Kiki, muncullah Bu Kiki. Bu Kiki di Papua gimana Bu Kiki? Ibu ngajar jenjang apa Bu? Mapel apa? Sebentar. Silakan Bu Kiki di unmute. Nah, silakan. Oke. Ya. Saya mengajar jenjang tingkat SMP. Mata pelajaran pendidikan agama. Pendidikan agama Kristen. Nah, selama ini sedikit sharing. Selama ini yang saya lakukan itu biasanya kalau kita agama itu kan diawali dan diakhiri dengan doa. Nah, biasanya yang sering saya lakukan itu doa atau biasa itu kita menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Nah, menyanyi ini biasanya ada dua arah, bisa anak-anak yang memimpinnya atau bisa juga saya. Nah, biasanya juga kalau tadi terima kasih untuk dalam penyampaian ice breaking itu bisa di awal atau di akhir. Nah, biasanya saya itu selalu di awal. Biasanya begitu. Di awal, dan biasanya itu hanya kadang-kadang itu yang berkaitan dengan materi, apalagi kita kan belajar tentang kitab suci. Nah, biasanya anak-anak juga kan mereka ada, biasanya kalau kitab Kristen kan ada kegiatan sekolah minggu. Nah, biasanya mereka itu di dalam ice breaking-nya itu biasanya kita menyanyi. Nah, dalam menyanyi itu dalam setiap lirik-liriknya itu kan sudah ada pembelajaran juga di situ. Nah, biasanya saya sih buat seperti itu. Ya, kalau ada masukan atau saran dari Ibu Lydia, saya minta sarannya. Ya, saya langsung ya Pak James. Silakan Ibu Lydia. Ya, jadi walaupun mengajar agama, kalau bisa jangan jangan tertebak oleh anak-anak. Jadi kita harus bervariasi. Ada waktunya menyanyi di depan, ada waktunya mungkin menyanyi di tengah, ada waktunya menyanyi di belakang. Tetapi di awal harus bervariasi. Nah, ketika bervariasi, maka nanti anak-anak biasanya itu akan menunggu apa ya hari ini gitu. Tetapi ketika kita hanya menggunakan satu metode menyanyi saja, maka anak-anak pasti menyanyi lagi. Nah, seperti itu. Karena kan nggak semua anak-anak itu suaranya juga oke untuk menyanyi, gitu kan. Sehingga kalau menyanyi lagi,
Nah, jadi alangkah indahnya ketika kalau learning style itu sekarang muncul 8. Learning style gaya belajar 8. Akan muncul yang ke-9, akan muncul yang ke-10. Maka gaya mengajar kita harus bervariasi. Karena ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal, ada yang logis. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita wadahi, walaupun pelajaran agama. Jadi pelajaran agama harus dibuat menarik, sehingga anak-anak mau belajar tentang agama, begitu Ibu. Jadi harus bervariasi. Kalau mungkin saya nggak tahu ya, kalau kita mau mengajarkan kejujuran, begitu, maka nggak harus menyanyi. Kita buat aja, mereka kita ajak keluar bermain. Siapa yang curang, siapa yang nggak curang, masuk lagi ke kelas, kita bahas. Kenapa ya kalian susah untuk jujur? Nah, itu adalah hal-hal yang relate dengan hidup anak-anak, yang relevan dengan hidup anak-anak. Nah, sehingga nggak harus menyanyi, tapi kita harus punya timekeepernya, itu harus time managementnya harus pas. Kalau kita 10 menit, 10 menit. Jadi kita main di awal. Nah, kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, atau misalnya kita mau belajar tentang sopan santun. Anak-anak zaman sekarang sangat berdasarkan penelitian, sangat minim banget untuk sopan santun. Maka saya seringkali menggunakan video yang mengajarkan tentang sopan santun. Jadi, saya akan masuk ke kelas, misalnya tentang sopan santun, saya akan cari ide. Gitu. Saya punya video tentang sopan santun, gitu ya, untuk orang tua yang mengajarkan kepada anaknya. Maka kita bisa pakai icebreaker, bagaimana kalau caranya hal yang sepele. Bagaimana caranya kalau kalian permisi ketika di kerumunan, misalnya, atau di gereja. Bagaimana kalian mau lewat, tapi caranya yang sopan. Nah, itu salah satu sopan santun, mannernya ini perlu diajarkan. Kita harus pakai di depan, begitu Ibu. Jadi supaya bervariasi. Jadi learning style anak-anak itu terwadai. Ada yang visual, ada yang audio. Nah, jadi mereka akan senang belajar agama dan kemudian mereka bisa mengaplikasikan. Itu Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan Pak James. Jamnya nge-freeze ini. Sambil nunggu Pak James, Bu Lydia. Ya, Maksimal Pak. untuk kita bikin icebreaker itu berapa menit ya? Iya Pak, kalau idealnya itu Pak ya, idealnya menurut saya itu 10 menit maksimal. Idealnya, karena icebreaker itu sebenarnya hanya pemecah es. Ya, ya. Pemecah es itu berarti hanya untuk pengantar gitu. Jadi kalau di listrik itu kan kenapa pakai kayu, nggak pakai besi atau apa untuk pengantar panas? Kenapa kok nggak pakai kayu? Karena ada ikan kayak gitu Pak. Jadi icebreaker di depan itu hanya untuk pengantar begitu. Ya.
Kalau toh kita ganti di tengah, ya nggak apa-apa juga. Karena di awal masih nyambung dengan pembelajaran yang sebelumnya, misalnya. Tapi Sehingga artinya kalau icebreaker sendiri adalah salah satu tujuannya adalah untuk membuat siswa kita fokus. Kalau di awal siswa kita sudah fokus, perlu nggak icebreaker itu kita lakukan? Artinya bahwa semangat itu udah membara dari rumah sampai sekolah membara, kemudian semangatnya luar biasa, kita tetap kasih icebreaker itu atau tidak? Atau memang kita ngelihat situasi kondisi yang dimana siswa di situ mungkin lagi jenuh, mungkin ada yang pikirannya kemana, gitu atau gimana? Kalau menurut Bu Lydia? ya, ini pertanyaannya Pak Hasan ini luar biasa ini. Kalau Pak ternyata anak-anak itu interest, kita udah nyiapkan icebreaker. Terus anak-anak itu sudah sangat menikmati. Saya simpen Pak, saya simpan icebreakernya, begitu. Nah, icebreaker ini kan hanya ketika saya selalu sediakan, saya selalu jaga-jaga. Kalau icebreaker yang mau saya letakkan di tengah dan kemudian di awal itu udah nyambung, maka saya nggak jadi kasih, gitu Pak. Tetapi Tergantung kalau masternya ya. iya, jadi kita harus fleksibel kan Pak Ya, ya, gitu. Kalau toh ternyata icebreaker nggak perlu kita keluarkan, ya lumayan Pak, karena menghemat waktu pembelajaran kita kan, 10 menit deh, gitu Pak. Jadi menurut saya ketika udah connect, ya udah lanjut. Tetapi ketika agak geratul-geratul, terpaksa kita hajar dengan icebreaker. Itu Pak Hasan. Siap, GG. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lydia. Mohon maaf saya terputus tadi sejenak. Iya. Karena internet di rumah. Iya, Pak. Ya. Gimana Bapak Ibu, masih adakah kita masih ada waktu untuk tanya jawab? Saya masih kepingin dengar dari Ibu Christina Bunga sebenarnya yang belum kita sapa ini. Ibu Christina Bunga. Nah, ini sudah kami. Ini dia Ibu Christina Bunga. Selamat sore Ibu. Salam kenal dari Teluk Wondama, Papua Barat. Saya Oh, dapat Papua juga ini. Ya. Saya satu sekolah sama Ibu Rezeki. Iya, jadi Ibu Oh, Rezeki sama yang Bu Kiki. ya, dia yang bagian ke saya. Terus saya bilang, oke lah, saya coba-coba. Saya juga penasaran tentang deep learning begitu. Jadi pertama mungkin saya tidak banyak bertanya atau mungkin tidak, karena saya amati, sungguh saya bersyukur sekali karena ternyata memang bukan hanya bernyanyi saja, karena selama ini kita lakukan itu bernyanyi, tapi memang saya melihat bahwa anak-anak itu bosan. Ketika kita nyanyi juga anak-anak jadi bosan juga. Jadi ternyata betul ya, kita harus munculkan kasus mungkin. Jadi mereka penasaran. Jadi itu juga memunculkan critical thinking ya. Saya setuju sekali dengan Ibu Dokter bahwa memang anak-anak zaman sekarang literasinya sangat kurang. Jadi mungkin dengan cara-cara begitu mereka bisa dengan sendirinya tanpa mereka sadari mereka terlibat untuk literasi. Karena literasi kan tidak hanya untuk membaca, bisa juga menganalisa gambar misalnya, gitu kan. Jadi saya cuma itu saja yang saya mau katakan, bahwa saya bersyukur boleh ada bergabung sore hari ini. Ternyata tidak sia-sia, saya dapat ilmu yang hanya berapa menit saja. Ya kebetulan saya ngajar IPS, jadi IPS di SMP kan IPS-nya terpadu. Ada ekonominya. Ya, jadi kita bisa berikan kasus, kebetulan ya dunia Indonesia kita ini ekonominya lagi ya seperti mungkin perang ini ya. Jadi saya bisa mungkin memberikan kasus di situ anak-anak tanpa mereka sadar mereka sedang terlibat dalam mencari tahu, penasaran kayak gitu. Terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih Ibu Bunga, akhirnya muncul dan kita bisa berkenalan, dan ternyata alhamdulillah puji Tuhan Ibu Bunga tidak rugi ya mengikuti acara ini ya. Ada manfaat yang bisa di ini. Sebelum saya meminta Bu Lydia menanggapi,
dalam suatu kesempatan saya pernah cerita kepada sebuah forum seminar, saya bilang bahwa saya sampaikan bahwa dunia anak-anak sekarang kan dunia game. Ya, Iya. jadi dari kecil di handphone mainnya game. Oleh karena itu, guru-guru zaman sekarang kalau ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan, bikinlah seperti game. Ya, walaupun itu kalimat begitu kayak senang gitu, tapi mereka jadi bingung. Bikin kayak game itu gimana ya? Tapi itu yang Bu Lydia sampaikan kan sebenarnya ice breaking itu yang tadi juga saya cerita ke Pak Hasan dari ide teman saya yang sampaikan kan sebenarnya mereka bermain kan. Iya. Diajak mereka bermain gitu. Tetapi bermain bukan yang bermain, tetapi belajar sambil bermain gitu. Itu Benar. mungkin bisa digarisbawahi bahwa karena dunianya anak-anak sekarang dari kecil HP yang mendominasi gitu. Dan mereka memulainya melihatnya adalah game. Iya. Yang kedua melihatnya YouTube. Mereka melihat dunia nyata itu lewat video gitu. Jadi harus banyak main apa ya Bu Lydia. Kalau bahasa saya dramatisasi gitu ya. Jadi agak didramatisasi tapi yang positif ya. Sehingga membuat kelas itu menyenangkan. Itu sih kalau dari saya sih. Tapi Bu Dr. Lydia gimana? Ya, Monggo. iya Pak Jim, setuju. Jadi kadang-kadang guru ini harus sinetron di depan anak-anak, gitu ya. Kita harus main drama. Jadi kalau seperti tadi Pak Hasan, pakainya kasus, begitu. Jadi kalau kita menunjukkan gambar, kalau kita pas moral, ada anak SMP pinter di sekolah, ini ada kasus kan, ternyata dia membunuh ayahnya, neneknya, ibunya, tapi ibunya nggak meninggal. Nah, itu dimunculkan nih. Kenapa nih? Tahu nggak kasus ini? Gitu. Dan kalau kita mau ekonomi crazy rich, kenapa nih? Kok dia bisa? Nah, kita munculkan dan bahkan saya pernah mengajar geografi karena kebetulan berkaitan dengan biologi begitu. Dari apa ini plastik bekas begitu kan. Kemudian jadi botol-botol plastik itu dicuci bersih, diolah menjadi biji plastik dan dia jadi orang yang kaya gitu. Nah, itu orang Indonesia gitu. Nah, saya mulai mencoba menginspirasi, saya tunjukkan video. Coba kalian lihat ini gitu. Sebagai icebreaker di depan. Nah, kemudian anak-anak mulai mencari, waduh, berarti harus jadi pemulung botol plastik dong, gitu. Nah, itu adalah salah satu membuka inspirasi anak-anak. Begitu, Ibu. Jadi harus bervariasi supaya Betul. tidak bisa ditebak. Gitu. Ya, kata kunci Bu Lydia tadi tidak bisa ditebak. Jadi nggak membosankan. Nah, besok apa lagi ya? Gitu. Jadi anak-anak nanya, besok ada apa lagi ya? Iya. Betul. Kalau sekarang kan, kalau Ibu Christina tadi, anak-anak bosan. Dan mereka sudah bisa membayangkan datang ke sekolah, nyanyi ini lagi paling. Iya. Setelah ini nanti, besok lagu apa ya? Atau besok mainan apa ya? Gitu. Jadi selalu curious. Rasa ingin tahu kepo gitu ya. Jadi bikin kepo, didramatisir gitu ya. Sehingga tidak mudah ditebak. Itu terima kasih Bu Dr. Lydia.